Reaksi, remaja aksi dan kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi, Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Ya, pemirsa Bandung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya juga ini informasi yang sangat akan bermanfaat untuk Anda jika Anda memang sangat merasa tidak nyaman, sering mendapatkan SMS yang memang Anda harus delete sebanyak-banyak mungkin, dan tiap Anda dapatkan SMS-nya berkaitan dengan mama kirim pulsa atau juga dengan selamat Anda mendapatkan undian, tuh halnya ini akan mengganggu atau juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan Anda. Ada sebuah upaya dari pemerintah untuk bagaimana menanggulangi berkaitan dengan penertiban daripada salah satunya adalah registrasi nomor perdana prabayar. Sudah ada Bapak Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang akan menjelaskan lebih jelasnya mengenai seperti apa penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini. Kami akan bergabung langsung dengan narasumber Bapak Ismail, bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa. Ini nampaknya ada sebuah kebijakan ini dari pemerintah, ada sebuah perhatian khusus juga dengan banyaknya SMS yang seliwar-seliwur ini, kan modusnya penipuan gitu Pak ya. Yeah. Tetapi hal yang menjadi kabar gembira adalah sebuah kebijakan, ada concern dari pemerintah berkaitan dengan hal ini. Sebelum ke sebuah kebijakan, Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu dengan pentingnya penertiban registrasi nomor perdana prabayar. Silakan. Jadi begini Mbak Linda, pertama itu sudah pernah ada peraturan Menteri Kominfo nomor 23 tahun 2005. Betul. Tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Di sana disebutkan bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan jasa telekomunikasi, maka diperlukan adanya registrasi pelanggan prabayar. Itu tahun 2005 yang lalu. Betul. Tetapi pada tahun-tahun pertama itu berjalan seperti apa yang dikehendaki. Tapi semakin ke sana, semakin lama semakin tidak teratur. Karena di dalam sistem tersebut para pelanggan itu bisa memasukkan sendiri nomornya. Ya. Nah, dengan adanya ketidakteraturan tersebut maka menimbulkan dampak yang seperti Mbak Nia tadi sampaikan. Betul. Nah, belakangan ini itu semakin marak sekali. Ya. Artinya kalau itu tidak dilakukan penertiban, maka seakan-akan negara tidak hadir dalam melindungi kepentingan warganya. Nah, ada upaya dari pemerintah bersama dengan BRTI, kita kumpul bersama bareng-bareng dengan seluruh operator, kita bicarakan harusnya bagaimana. Dan alhamdulillah ada keinginan pemerintah untuk melakukan penertiban tersebut, itu sudah dijawab dengan adanya kesepakatan dan komitmen dari seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi dan yang mencanangkan bahwa mulai tanggal 15 Desember nanti kita akan lakukan memulai melaksanakan penertiban. Baik. Secara serentak Pak ya? Secara serentak di seluruh Indonesia. Baik, 15 Desember akan menjadi momen penting juga ini ya untuk kartu dari prabayar ini. Memang jadi momentum ada identifikasi data. Ya baik, tentunya berkaitan dengan identifikasi data, kita akan bertanya mengenai mekanismenya akan seperti apa. Ada dari BRTI, ada Bapak Agung, tentunya juga hal berkaitan dengan mekanisme prosedurnya. Kan ini kalau kartu perdana yang prabayar ini kan dari kota Pak sampai pelosok desa gitu. Nah, bagaimana mekanismenya Pak? Baik, Bu Dina dan pemirsa Bandung TV. Jadi terkait dengan yang paling mendasar terlebih dahulu, bahwa sebelum tanggal 15 ini yang mengaktifkan kartu perdana adalah pelanggan sendiri. Betul. Dengan memasukkan data yang itu biasanya tidak valid. Baik. Maka tadi dikatakan oleh Pak Ismail Cawidu bahwa mulai tanggal 15 Desember itu yang dapat mengaktifkan kartu perdana hanya penjual. Jadi dalam hal ini nantinya, dan ini sudah dilakukan oleh para operator, melakukan sosialisasi
distributor sampai ke level yang paling bawah. Baik. Itu masing-masing level itu memiliki identitas tersendiri yang diberikan oleh operator. Jadi nantinya itu yang disebut dengan traceability. Baik. Jadi siapa mengaktifkan nomor perdana berapa terkait dengan pelanggannya siapa, itu nanti akan tertelusuri. Dan untuk persyaratan dapat mengaktifkan itu wajib tadi di dalam iklan layanan tadi calon pelanggan itu wajib menunjukkan identitas asli. Pak. KTP atau selain KTP bisa selain? Jadi secara hierarki ya, secara hierarki kita sarankan dengan sangat itu KTP elektronik. Elektronik, baik. Ketika itu tidak ada, baru kemudian dapat yang lain, karena di dalam peraturan menteri itu dapat KTP, SIM, paspor, atau untuk pelajar itu dapat kartu pelajar. Oke. Untuk yang masih berusia di bawah 17 belum punya KTP nih Pak, bagaimana nih? Jadi pemirsa Bandung TV yang saya hormati, yang berbahagia. Jadi alhamdulillah pemerintah kita ini sudah mencanangkan apa yang disebut sebagai NIC generation. Jadi Dukcapil itu Kemendagri itu bahkan orang yang baru lahir ketika itu sudah didaftarkan ke pencatatan sipil, maka dia akan memperoleh apa yang disebut dengan NIK. Oke, dari kartu keluarga berarti bisa Pak benar, ya? Betul. Benar. Oke, dari kartu keluarga atau juga identitas keluarga minimal Bisa, Pak ya? benar. Oke. Betul, betul. Jadi memang kan sekarang ya tidak hanya orang 17 tahun ke atas, sudah Betul. anak SD pun SMP pun sudah bisa membeli kartu perdana. Ya. Itu artinya dengan sejumlah peraturan mekanisme ini masyarakat tidak akan bebas leluasa lagi gitu. Jadi maksudnya tidak bisa identitasnya langsung seperti itu. Betul. Artinya bahwa dari pelanggan atau juga penjual itu harus mempunyai ID juga. Betul. Betul. Jadi kalau secara ringkas mekanismenya adalah untuk nomor perdana itu dapat aktif, maka harus ada identitas dari penjualnya. Baik. Artinya ini Nomor kalau ID-nya. nomor ID dari penjualnya, baru nanti nomor nama, alamat, kira-kira seperti itu. Nanti ada identitas minimal. Baik. Akan tetapi paling mendasar ketika calon pelanggan itu menggunakan iktp adalah NIK. NIK, nama, itu Baik. minimal seperti itu. Oke, baik, harus ada kelengkapan identitas berarti Pak ya, salah satunya KTP atau juga kartu keluarga. Terus berkaitan dengan mekanisme ini yang sudah berjalan, kebijakan sudah ada, apa sih keuntungan yang akan didapatkan dari operator, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri? Baik, jadi ini terkait dengan kalau saya dapat mengatakan secara mendasar itu sebenarnya peradaban. Jadi peradaban digital itu sebetulnya sangat menghargai per individu. Betul. Jadi nantinya operator itu dapat memberikan layanan di custom istilahnya, Betul. dikemas sesuai dengan masing-masing individu. Ketika data itu valid dan kita tahu bahwa ini pelajar, maka nanti layanan-layanan pelajar itu seperti apa? Oh ini eksekutif swasta. Oh nanti itu layanan-layanan yang dapat diberikan oleh operator. Kemudian bagi masyarakat, Betul. tentu saja seperti yang tadi diungkapkan Bu Dina bahwa ketika mendapatkan SMS itu kita dapat menelusuri siapa yang memberi SMS itu. Betul. Kira-kira seperti itu dan datanya valid. Baik. Kemudian keuntungannya mungkin pemirsa tahu bahwa pemerintah memiliki program-program, ada Indonesia Sehat, ada Indonesia Cerdas dan seterusnya. Ketika data-data pelanggan prabayar itu valid, maka jalur untuk menyalurkan bantuan itu dapat melalui handphone. Betul. Kira-kira seperti begitu. Nah,
kemudian bagi negara tentu saja itu ketika data-data itu semuanya benar, valid, maka nanti pemerintah juga dapat memberikan layanan-layanan yang targeted. Oke. Misalnya kepada wajib pajak, kepada Informasinya pelajar, betul. Ya. Akan sampai Betul. Pak. Ya. Betul. Betulkah seperti itu Pak? Salah satunya? Oke. Jadi sangat komprehensif sekali kalau misalnya kita bisa melakukan betul-betul penertiban. Artinya nomor handphone bagi seseorang itu adalah sebuah identitas yang patut dihargai, patut dilindungi, dan patut diberikan penghormatan. Betul. Yang sekarang ini kan orang beli buang. Kenapa? Karena itu tadi penyalahgunaan. Nah, ini yang tidak difahami oleh banyak orang, bahwa seakan-akan kalau dia mendapatkan SMS seperti yang tadi Mbak Nina katakan, itu sudah betul-betul. Nah, ini memanfaatkan peluang ketidaktahuan publik. Nah, sekarang ini kita tidak berorientasi pada jumlah pelanggan yang kuantitatif, banyak. Disebutkan misalnya ada jumlahnya sekitar 320 juta nomor yang beredar sekarang. Jangan salah bahwa separuh atau 50% dari nomor itulah sebetulnya nomor-nomor yang betul-betul aktif. Betul. Artinya aktif menggunakannya, aktif bisa dihubungi dan sebagainya. Sebahagian itu adalah nomor-nomor yang tidak aktif. Ini kan artinya kita tidak punya data yang valid mengenai itu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan dari berbagai macam sisi. Satu lagi yang perlu saya tambahkan bahwa terjadinya kejahatan bom dulu di Bali itu tidak lain daripada penggunaan nomor yang tidak terkendali itu. Betul. Jadi bayangkan dengan gara-gara tidak tertibnya nomor itu bisa menimbulkan korban jiwa yang luar biasa. Jadi sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa menertibkan. Dan nanti kalau misalnya mereka tidak mau memberikan kartu, para operator tidak akan mengaktifkan nomor tersebut. Tidak diaktifkan. Oke. Pokoknya jadi aktivasinya tidak melalui pribadi Iya, sekarang, karena- melalui operator. Iya, Betul. karena di dalam peraturan tersebut atau dalam Undang-Undang 36 ya Pak ya, bahwa Iya. seseorang itu baru bisa menikmati langganan jasa telekomunikasi ketika yang bersangkutan itu telah memberikan identitasnya yang asli, yang benar. Betul. Nah, baru dia bisa menikmati layanan. Ini kan layanan kan tidak gratis sebenarnya. Kan pemerintah kan ada dana yang dikeluarkan dari situ, Betul. ya kan. Jadi bagaimana supaya antara pengguna dengan pengguna layanan dengan penyedia jasa itu saling menguntungkan. Betul. Ya, kita miris aja sih bahwa terjadinya kejahatan-kejahatan sekarang itu yang ada di sekitar kita itu banyak disebabkan karena komunikasi dengan menggunakan jasa telekomunikasi yang tidak benar. Artinya bahwa ini suatu momen deteksi dini dan antisipatif juga nih Pak ya, berkaitan dengan publika yang lebih besar lagi malah Ya, untuk besar, hal itu. besar. Dan berkaitan dengan operator, saya akan kembali ke Pak Agung. Ada 6 operator di Indonesia ini Pak yang aktif. Ya. Dan juga ada sejumlah komunikasi dan koordinasi menjelang 15 Desember ini Pak. Ya. Jadi kita sudah melakukan koordinasi sejak lama. Betul. Jadi sejak tahun lalu minimal. Kemudian cukup intensif pada Mei hingga saat ini. Betul. Pada prinsipnya kita selalu bersama-sama dengan operator menyiapkan untuk supaya tanggal 15 Desember itu sukses. Artinya seluruh operator telah menyiapkan sistem back end istilahnya di masing-masing operator itu untuk dapat mensukseskan kebijakan Betul. ini kemudian sampai ke ujung. Betul. Jadi dilakukan sosialisasi kepada distributor sampai ke yang ujung oleh para operator sedemikian rupa sehingga diharapkan begitu tanggal 15 maka sistem ini berjalan dan tanpa menemui kendala yang berarti.
Oke, kita harapkan sistem ini juga bisa memvalidkan data-data dan tidak sampai terjadi lagi untuk meminimalisir daripada kejadian penipuan berupa SMS ini Pak ya. Ya. Oke. Dan tentunya juga pemirsa sekali lagi kami mengundang Anda di 7214214 berkaitan dengan penertiban registrasi nomor perdana prabayar. Secara serentak tanggal 15 Desember ini akan ada sebuah sistem, ada sebuah kebijakan yang memang memfokuskan untuk aktivasi daripada data untuk Anda biasanya yang membeli kartu perdana aktivasi sendiri sekarang melalui operator. Ada sejumlah data yang harus Anda siapkan, diantaranya adalah kelengkapan data berupa KTP. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, artinya sudah ada NIK, Anda terdaftar di kartu keluarga, Anda bisa menyiapkan kartu keluarga. Jadi tidak sembarangan lagi jika Anda memberi kartu perdana di sebelah jalan, bahkan di outlet, bahkan di pinggir jalan, itu artinya tidak akan seperti semudah yang Anda bayangkan lagi. Sejumlah data untuk kevalidan ini akan Anda butuhkan, harus Anda persiapkan. Salah satunya sekali lagi Anda mempersiapkan KTP Anda. Dan jika Anda masih menginginkan informasi yang lebih jelas lagi mengenai penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini yang akan secara serentak tanggal 15 Desember ini akan diberlakukan. Tentunya juga kami undang Anda di 7214214, tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Informasi tentang kejadian-kejadian luar biasa di seputar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Halo Halo Bandung setiap hari hanya di Bandung TV. Bang, beli kartu perdana prabayarnya dong. Oke, registrasi dulu ya. KTP-nya ada? Asal aja bang datanya. No. Harus pakai kartu identitas asli. KTP, SIM, paspor, kakak untuk anak-anak yang belum punya KTP. Oh, nomor ini akan Bapak pakai lama kan? Biar usahanya sukses. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ayo semua bernyanyi, move your body, dance like there's nobody tonight. Jangan lupa saksikan saya Rini Wulandari hanya di Motion Music on Passion. Tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Ya pemirsa Bandung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Silakan, line telepon kami terbuka untuk Anda bergabung bersama kami di 7214214 berkaitan dengan tema kami, berkaitan dengan penertiban registrasi nomor perdana prabayar. Tentunya juga dengan penertiban yang akan dilaksanakan secara simbolis tanggal 15 Desember ini ada sejumlah dampak. Kalau bisa jadi masyarakat yang biasanya merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan SMS mama minta pulsa, salah satu contohnya, akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pada pelayan atau juga pelanggan itu sendiri. Tetapi di sisi lain sisi lain juga menjadi yang tidak nyaman adalah bagaimana nasib daripada para penjual kartu perdana yang biasanya mengecer dari mulai outlet sampai pinggiran jalan. Hal yang mungkin mereka pikirkan adalah bagaimana dengan nasib jualan saya bisa terancam nih. Oke, akan memberikan informasi selengkapnya kepada Anda ada Bapak Dr. Agung Harsoyo dari Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Pak Agung, kalau misalnya dari saya pribadi sih saya ngerasa aman, nggak usah dapat SMS gitu lagi, saya bisa intervensi ini dari siapa gitu lah. Tetapi untuk para penjual banyak pertanyaan juga berkaitan dengan pemberitaan
kebijakan penertiban registrasi ini, bagaimana kalau saya jualan kan harus pakai ID, ribet seperti itu. Mungkin Pak Agung bisa jelaskan kepada masyarakat, silakan. Jadi pada prinsipnya kebijakan atau lebih tepatnya penerapan kebijakan ini Betul. tidak mengubah sisi komersial dari prabayar sendiri. Betul. Jadi kalau mungkin pemirsa secara tidak sadar sebetulnya sudah memahami bagaimana hierarki ya. Jadi misalnya kalau kepemerintahan itu kan ada hierarki, ada provinsi, nanti ada kodenya provinsi. Betul. Kemudian nanti di bawah provinsi itu ada kabupaten kota. Nanti ada kode yang provinsinya ikut. Betul. Kemudian nanti dari kabupaten kota ada kecamatan. Baik. Terus dari kecamatan turun ke kelurahan dan seterusnya. Nah, di dalam sistem distribusi dari kartu prabayar itu mirip seperti itu. Jadi nanti ada layer pertama dari distributor itu akan dikasih ID dari operator. Baik. Kemudian nanti dari distributor itu ke bawahnya itu akan menurun lagi. Nah, ini juga keuntungan bagi distributor karena distributor itu akan terdaftar. Jadi dari sisi itu nanti mungkin ada program loyalty dan seterusnya yang itu lebih karena data dari valid distributor gitu ya? itu akan tercatat, maka itu juga akan menguntungkan industri kartu ini. Oke, baik. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa program ini bisa merubah daripada jasa penjualan kartu prabayar itu sendiri, Pak ya. Berkaitan dengan kartu prabayar yang memang harus identifikasinya harus lebih akurat nih, Pak. Saya akan bergabung ke Pak Ismail Cawidu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kalau kita sudah mengasihkan data nih, kevalidan data gitu ya, tentunya juga kita sebagai pelanggan ingin mempunyai privasi dong daripada kepemilikan data kita sendiri. Sudah ada payung hukum atau kebijakan yang memang concern juga untuk melindungi kevalidan data. Betul sekali Mbak Dina. Jadi termasuk saya mengeluh sebenarnya. Karena saya sering menerima SMS dari orang yang saya tidak kenal. Betul. Ya. Kemudian penawaran barang-barang yang tidak kita perlukan. Di saat-saat kita sangat penting adakan pertemuan, terus ada SMS masuk atau ada telepon masuk yang dari yang tidak kita kenal. Ini cukup mengganggu sebenarnya. Nah, dari sisi aturan dalam peraturan menteri tersebut sebenarnya ada kewajiban para operator untuk menjaga data pelanggan. Artinya operator tidak bisa menyebarluaskan apalagi menjual atau membocorkan data-data pelanggannya. Itu ada kewajiban. Betul. Nah, hanya kemudian bisa kita pertanyakan sejauh mana itu bisa dilakukan. Masalahnya gini, di Indonesia ini secara legalitas kita belum memiliki sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul. Karena nama, alamat, nomor KTP, itu nomor handphone itu sesungguhnya masuk data-data pribadi. Betul. Tetapi kita belum ada sebuah undang-undang yang melindungi data-data tersebut secara legal. Memang ada undang-undang yang terpisah-pisah, Pak. Ya. Ada di undang-undang perbankan ada, jadi tidak boleh data nasabah itu ada di undang-undang Admin Duk juga ada, perlindungan konsumen juga ada. Jadi dia terpisah-pisah. Tapi kemudian kalau misalnya data pelanggan jasa telekomunikasi memang belum ada undang-undang yang secara khusus melindungi itu. Jadi memang hanya berpatokan pada aturan mengatakan bahwa para operator itu tidak boleh harus menjaga data pelanggan. Okay. Tapi meskipun itu tidak ada, saya yakin sekali bahwa dengan adanya keteraturan ini, ya adanya penertiban ini, maka operator akan menjaga betul data pelanggannya. Baik. Kenapa? Karena kalau dia tidak jaga, itu juga dia merugikan dia sendiri. Okay. Artinya dia tidak bisa memiliki sebuah angka berapa sih sebenarnya pelanggannya yang benar. Tadi Pak Agung mengatakan pada segmen mana dia pelanggan yang ada, sehingga dia kesulitan menciptakan aplikasi-aplikasi baru untuk melayani pelanggannya. Gitu loh. Jadi kalau dengan adanya keteraturan ini, maka seluruh aspek itu akan ikut menjadi teratur, Pak. Teratur.
dari segi kejahatan bisa diminimalisir, dari segi pelanggan bisa diketahui dengan pasti, jadi orang bisa memproduksi sebuah aplikasi yang bagus ya, dan orang itu sudah mulai sadar misalnya nanti bahwa itu nomor saya, itu identitas pribadi saya yang harus dilindungi oleh negara. Betul. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Kita harapkan bahwa sistem ini akan berjalan lancar nih Pak ya. Ya. Baik daripada peran pemerintah, badan terkait begitu kan masyarakat mengharapkan sekali dengan adanya sistem ini mekanismenya akan berjalan terus dengan baik. Kembali ke Pak. Mungkin sedikit saya Baik, silakan. menambahkan sedikit mengenai tadi ada kekhawatiran dari Para penjual yang ada di. Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Agung sebenarnya. Tapi sekali lagi dalam dialog ini kita sampaikan bahwa, dan ini juga menjadi sebuah kesepakatan dari para operator bahwa tidak sedikit pun atau tidak satu pun haknya mereka akan dikurangi. Baik. Ya. Mereka-mereka yang hari ini berusaha hidup dengan baik dari penjual pulsa, penjual nomor perdana ini tidak akan diganggu. Yang kita inginkan adalah mereka harus dan mau ikut dalam sistem. Betul. Karena kalau dia tidak mau, kalau dia masih mau ikut berdagang, ya, menjadi agen baik di kabupaten, kecamatan maupun di pinggir jalan, kalau dia mau, dia harus ikut sistem. Baik. Karena kalau dia tidak ikut, otomatis nggak bisa terdeteksi. Ini kan sudah komitmen satu. Oke. Jadi sebenarnya penertiban ini bukan hanya kepada pelanggan, bukan hanya kepada pelanggan, tapi termasuk kepada masyarakat yang ikut mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor-nomor operator tersebut. Baik. Jadi dia harus ikut dalam sistem. Betul. Jadi poin utamanya sistem. Jadi tidak akan merubah daripada Tidak, jumlah tidak. penjualan. Baik. Tidak. Diinformasikan penting lagi bahwa ini berkaitan dengan sebuah sistem mengenai penertiban dan keteraturan identifikasi daripada Betul. data para pelanggan. Berkaitan dengan sistem, tentunya juga ini menjadi pertanyaan utama. Sudahkah sejauh ini sosialisasi daripada sistem ini berjalan efektif untuk menuju 15 Desember? Saya akan kembali ke Pak Agung. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan untuk sosialisasi sistem berkaitan dengan pendataan akurasi data ini sudah dilakukan? Jadi pemirsa Bandung TV, yang kita lakukan itu berjenjang juga. Artinya terkait dengan kesiapan sistem itu kan di masing-masing operator kan menyiapkan sistem yang akan mewadahi model baru di mana identitas pelanggan maupun identitas pendaftar dalam hal ini adalah penjual itu akan diproses untuk aktivasi nomor perdana. Kemudian berikutnya masing-masing operator itu memiliki jalur distribusi yang itu oleh masing-masing operator dilakukan itu hingga pelosok-pelosok. Saya kira semua operator telah melakukannya, baik itu dalam bentuk secara hukum ya tertulis bahwa ada perjanjian-perjanjian baru di mana masing-masing gitu secara legal itu mereka bersepakat untuk mensukseskan kebijakan ini. Kemudian kepada masyarakat ya diantaranya pada kesempatan ini adalah satu sarana juga di dalam sosialisasi. Oke, bentuknya mungkin dari operator juga bisa bekerja sama, ada call center kah gitu ya? Nah, call center yang memang bisa memfasilitasi masyarakat para pelanggan jasa telekomunikasi ini untuk lebih bisa berinteraksi dengan operator tertentu, misalnya salah satu operator seperti itu. Mungkin bisa ke. Jadi begini, memang sudah setahun yang lalu kan ini direncanakan. Jadi para operator waktu itu dia secara internal masing-masing mereka itu melakukan pembenahan internal dulu ke dalam. Jadi sistem distribusi tadi sudah jelas dari Jakarta ke seluruh provinsi. Dari masing-masing provinsi kan juga punya pengaturan ke masing-masing kabupaten kota. Dari kabupaten kota kepada mungkin istilahnya mereka region ya Pak. Regional. Nah, regional. Jadi mereka-mereka yang terdaftar sebagai penyalur atau distributor itu pastilah sudah diberikan pengetahuan tentang, ini kita ada aplikasi baru loh, ya. Dan artinya Anda harus ikutin, kalau tidak Anda nggak bisa ikut dong dalam penertiban ini. Jadi itu internal ya. Nah, untuk eksternal sosialisasinya
Kami dengan BRTI, dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia ya, ATSI namanya, itu sudah setahun yang lalu lah sudah aktif juga. Sudah kita, ini bukan hanya di Bandung kita datang, kita ke Solo, kita ke Surabaya, kita kota-kota besar lah. Kita umumkan, kita sampaikan bahwa ini ada program baru, ada kebijakan baru yang harus kita lakukan. Jadi sosialisasinya ke internal dan ke publik. Baik, luar biasa sekali. Tentunya juga ini akan menguntungkan tidak hanya dari sisi operator saja gitu ya, tetapi dari masyarakat juga, dari pemerintah juga, berkaitan dengan hal poin penting yang ingin disampaikan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Kan banyak sekali nih keluhannya mengenai SMS ini gitu Pak ya. Sejauh ini optimis Pak dengan sistem ini akan bisa mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan salah satunya ya modus kejahatan daripada penipuan SMS ini. Silakan. Baik, jadi ini adalah langkah awal yang nantinya akan diikuti dengan langkah berikutnya. Betul. Yaitu pelanggan yang telah aktif. Itu nanti kalau kita belajar dari negara tetangga yaitu Thailand, maka mereka memberi waktu 1 tahun. Baik. Untuk mendaftar ulang. Oke. Di mana ketika pada saatnya pelanggan itu tidak melakukan pendaftaran ulang, maka haknya itu dicabut sebagian. Oke. Yaitu kalau di negara tetangga mereka tidak dapat lagi melakukan panggilan keluar. Baik SMS, telepon, dia mengakses internet sudah nggak dapat. Yang dapat hanya menerima saja. Itu artinya bahwa jika memang kalau yang baru nih ya, baru membeli 15 Desember, artinya mereka kan akan memulai melengkapi sejumlah data gitu loh. Tetapi untuk yang sudah yang mengaktifasi dan kita sudah memakai nomor itu sudah lama gitu, meskipun kita tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu Pak. Artinya bahwa harus ada aktivasi kembali. Nanti istilahnya ada pembersihan data oleh internal masing-masing operator. Jadi nanti data-data yang telah aktif dan itu valid, maka tidak perlu mendaftar lagi. Nanti kalau mekanisme itu saya menduga lebih mudah karena nanti masing-masing operator menghubungi pelanggan untuk dapat dipandu bahwa nanti memasukkan apa-apa, misalnya pakai USSD ya, itu mirip dengan kalau kita mau melakukan registrasi data, misalnya itu kan kita misalnya bintang sekian-sekian pagar, kemudian nanti kita memasukkan apa-apa itu bisa dipandu oleh operator. Tapi itu next step. Jadi kita ingin langkah pertama ini sukses, baru kita akan melangkah berikutnya. Oke, baik. Tentunya juga untuk menuju kesuksesan harus ada sinergitas nih ya antara pihak operator, baik pemerintah maupun masyarakat. Begitupun untuk masyarakat bersama-sama mensukseskan sistem ini. Jadi jika ada sebuah mindset bahwa sistem ini akan merubah daripada jumlah atau juga memutuskan jualan daripada kartu perdana, itu merupakan mindset yang perlu dirubah karena ini merupakan sebuah sistem. Jika Anda mengikuti sistem ini artinya bahwa untuk verifikasi data, untuk melengkapi data, sejumlah data, dan banyak hal yang mendapatkan keuntungan daripada penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini, di antara akurasi data para pelanggan, menekan jumlah penipuan, modus penipuan berupa hal SMS yang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat, begitupun untuk pemerintah untuk akurasi data siapa pemilik atau juga daripada identitas pemilik dari yang punya nomor identitas kartu perdana tersebut. Kami mengundang Anda di 7214214 berkaitan dengan penertiban registrasi nomor perdana prabayar. Silakan di 7214214. Tetapi di segmen berikutnya kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Hadis riwayat Baihaqi.
Ayo menjadi ahli surga dengan menjaga kebersihan. Saya Denny Nurdiana, Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung. Iklan layanan ini kerjasama Bandung TV dan PD Kebersihan Kota Bandung. Bang, beli kartu perdana prabayarnya dong. Oke, registrasi dulu ya. KTP-nya ada? Asal aja bang datanya. No. Harus pakai kartu identitas asli. KTP, SIM, paspor, kakak untuk anak-anak yang belum punya KTP. Oh, nomor ini akan Bapak pakai lama kan? Biar usahanya sukses. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3. Asa, Asih, Asu, setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi Kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ya pemirsa Bandung TV, ini merupakan segmen terakhir kita. Dan tahukah Anda, untuk pengguna layanan telepon seluler yang ada di Indonesia ini sudah melebihi jauh daripada jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia. Ada 320 juta para pengguna daripada layanan telepon seluler ini. Tentunya juga ini sebuah angka yang fantastis sekali. Diperlukan sebuah penertiban. Bagaimana upaya penertiban ini? Ada langkah sinergitas antara pemerintah, ada sebuah kebijakan berupa sistem, dan juga ada badan terkait. Begitupun untuk Anda masyarakat, dengan program ini memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah edukasi bagaimana sistem ini bisa akan berjalan efektif dengan sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan badan terkait. Sekali lagi kami akan mengundang Anda untuk berkomunikasi bersama kami di 7214214. Silakan, line telepon kami terbuka untuk Anda. Sambil menunggu Anda bergabung bersama kami akan bergabung dengan dua narasumber kami. Ada Bapak Ismail Cawidu dari Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Begitupun dari Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang daripada kedua Kementerian dan Badan Regulasi Indonesia ini sudah mendapatkan banyak keluhan mengenai sejumlah SMS. Diperlukan sebuah langkah antisipatif dalam bentuk sebuah sistem ini. Dan silakan kami membuka line telepon kami di 7214214. Halo Bandung TV. Halo. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Bisa diperbesar suaranya? Iya, Bu. Iya, dengan siapa Pak? Silakan di mana? Dadang. Dengan Dadang. Dengan Dadang dari mana Pak? Mau bertanya Silakan. sama narasumber. Silakan. Kalau untuk nomor yang sudah aktif lama gitu Pak ya, karena kan kebetulan kalau untuk aktivasi biasanya nggak diperhatikan gitu, asal aja gitu Pak ya. Betul. Nggak sesuai dengan data yang sebetulnya gitu. Itu bagaimana Pak untuk kedepannya gitu? Apa nanti diregistrasi ulang atau gimana gitu Pak? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya sudah gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Bapak Dadang sudah bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda yang ingin menginformasikan kepada kami bertanya mengenai penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini, silakan di 7214214. Sambil menunggu Anda bergabung, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dadang. Saya akan kembali ke Bapak Dr. Agung. Tadi sempat dibahas, mungkin Pak Dadang baru bergabung bersama kami. Ini berkaitan dengan aktivasi, tentunya juga para pelanggan yang memang sudah menggunakan kartu, tetapi untuk akurasi datanya mereka harus verifikasi kembali atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, Pak Dadang, jadi
Yang kita akan mulai, yang tadi saya katakan sebagai langkah pertama, itu adalah nomor perdana. Jadi pada tanggal 15 Desember itu kita akan memulai penertiban di nomor perdana. Sedangkan terkait yang telah aktif, maka itu adalah langkah berikutnya yang insya Allah nanti akan kita mulai awal tahun depan. Jadi nanti ada mekanisme pendaftaran kembali. Akan tetapi nanti Pak Dadang ini punya niat yang baik, akan tetapi mohon bersabar karena kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan para operator untuk bagaimana mekanisme yang paling efektif untuk melakukan pendaftaran ulang nomor-nomor yang baik. Jadi Pak Agung, jadi untuk 15 Desember ini sementara ditunjukkan untuk para aktivasi yang memang untuk pelanggan baru gitu ya. Tapi untuk verifikasi untuk pelanggan yang lama ini akan digodok terlebih dahulu untuk kemudian akan dilegitimasi untuk pada tahun berikutnya gitu, tahun depan gitu ya. Baik, kita sangat tunggu untuk merealisasikan hal ini itu juga. Ada tanggapan dari Bapak Ismail mengenai? Jadi begini, Pak Dadang benar. Jadi ada pelanggan telepon seluler sekarang, pada saat dulu dia membeli nomor, dia memberi nomor asalan, namanya tidak sama, alamatnya alamat dulu tidak bisa sama. aja gitu, Pak. Tapi sudah terlanjur nomor ini sudah diketahui oleh publik, oleh pelanggan-pelanggan dia. Padahal dia tahu bahwa nomor ini bukan nomor dia, bukan identitas dia. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau nanti ini terjadi penertiban? Tadi sudah dijelaskan bahwa memang yang kita sasar pertama adalah yang perdana prabayar. Nah, untuk yang nomor-nomor existing, para operator akan menghubungi pelanggannya kembali. Karena gini, saya yakin sekali bahwa para operator ini tahu betul mana pelanggannya yang setia, mana pelanggannya yang aktif, mana yang tidak aktif. Tahu. Itu bisa ketahuan di war room mereka. Bisa ketahuan. Misalnya Mbak Dina itu sebagai pelanggan salah satu operator, bisa saja di tracer di sana, Bu. Mbak Dina ini menggunakan pulsa sekian, bisa diketahui. Kalau pulsanya gede prioritas gitu bisa. ya. Jadi sayang kalau nanti dia udah lama punya nomor, tapi tidak diregister kembali. Nah, itu akan menjadi prioritas dari para telekomunikasi. Para operator akan menghubungi Pak Dadang kembali, akan menyamakan Pak Dadang. Ini apakah betul saya apa betul nomor bapak ini nomor bapak? Ini apa betul atas nama bapak? Oh bukan. Waktu itu saya misalnya membelinya bukan atas nama saya, mungkin saya dikasih orang lain. Nah itu baru langsung dibetulkan kembali. Oke, baik. Tentunya juga ini ada sejumlah kerjasama antara pihak operator juga nih Pak yang akan memverifikasi data itu sendiri Pak. Jadi begini Pak, dari registrasi ini baik yang akan perdana maupun yang existing, ini juga berimbas pada penggunaan media sosial sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya punya nomor handphone, kita kan masuk misalnya Facebook misalnya, itu kan di sana diminta nomor handphone kita, ya kan, diminta handphone kita, diminta alamat email kita. Jadi kalau misalnya di dalam menggunakan media sosial tersebut tidak menggunakan alamat yang benar, itu akan mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri. Ketika terjadi yang disebut dengan penertiban. Kalau misalnya dihubungi tidak memberikan jawaban, ini kan diisolasi kan? Isolasi, otomatis dia punya jaringan akan rusak. Ya kan, baik jaringan perdagangan, jaringan apa, dia akan tidak bisa dihubungi kembali karena operator akan mengisolasi, dia tidak boleh keluar tapi hanya bisa menerima saja. Baik. Jadi banyak kerugian yang dialami kalau orang tidak mau ikut sistem. Seluruh jaringan-jaringannya baik di media sosial, baik di usaha-usaha mereka itu akan terganggu. Ya, oleh sebab itu manfaatkan kesempatan ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Salah satunya mengikuti sistem ini Pak. Berkaitan dengan sistem, saya bergabung dengan Pak Agung kembali. Pak Agung, salah satu dari data yang saya dapatkan bahwa untuk identifikasi salah satu data, verifikasi data KTP itu harus menggunakan KTP elektronik gitu loh. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih menggunakan KTP lama non elektronik? Baik. Jadi pemirsa Bandung TV, sejak tahun 2017
kalau saya tidak betul, salah, 2009. itu ada proses penggantian kartu keluarga. Betul. Dulu kan kartu keluarga kita warnanya orange ya. Betul. Warnanya Ya, orange. orange. Kemudian berubah ke warnanya biru. Pak. Biru yang pertama itu. Betul. Kemudian ada penggantian lagi. Artinya bahwa pemerintah itu sudah berupaya bagaimana data-data penduduk itu valid mungkin. Memang ada beberapa pengecualian warga Indonesia yang belum memperoleh NIK. Akan tetapi sebagian besar masyarakat kita telah memiliki NIK. Maka dari itu di dalam sistem pendaftaran model baru ini kita berharap bahwa masyarakat itu akan menggunakan NIK-nya itu sebagai sarana Identitas. untuk mendaftar nomor perdana prabayarnya. Oke, baik. Jadi jangan terfokus KTP aja, NIK juga lebih NIK. kartu keluarga Pak ya. Lebih jelasnya Ya, masyarakat persis. lebih kenal NIK itu kartu keluarga gitu. Kalau Ya. misalnya punya kartu identitas keluarga, NIK-nya sudah terdaftar di sana Pak ya. Lalu bagaimana jika berkaitan dengan sistem ini untuk mekanismenya? Kalau ada misalnya sebagian orang di sana gitu ya menggunakan saya mah mau asal-asalan aja gitu mengisi datanya, itu akan secara terblokir, tidak akan bisa teraktivasi. Jadi pemirsa Bandung TV itu nanti ada mekanisme pengendalian. Baik. Jadi ada di dalam semua peraturan itu nanti ada sanksi. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya menghimbau pada utamanya distributor yang di ujung, karena nanti yang pertama kali mendapatkan sanksi adalah yang mendaftar. Karena dengan mekanisme baru ini maka identitas yang mendaftar tadi akan menempel itu. Jadi kami berharap mengikuti betul prosedurnya, karena itu nanti dapat ditrace. Ketika seorang penjual itu memasukkan data yang tidak benar, maka itu dialah yang nanti pertama kali yang akan mendapatkan sanksi, kira-kira seperti begitu. Jadi nanti Pak Ismail Cawido akan mengarahkan lah kira-kira pasukan untuk mengawasi atau mengawal itu bagian pengendalian. Jadi nanti secara random teman-teman dari pengendalian akan memastikan kepatuhan dari pelaksanaan program ini. Oke, Pak Ismail. Jadi begini, di dalam pelaksanaan penertiban registrasi pelanggan prabayar ini diperlukan kejujuran dari para pelanggan. Artinya ada beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi. Pertama, tidak menggunakan KTP yang bersangkutan, atau dia meminjam KTP-nya orang gitu lain. Bisa jadi, terutama yang non elektronik, yang belum elektronik tadi, mungkin dia bisa tukar-tukar fotonya dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Artinya dia melakukan sebuah kebohongan publik. Ya, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 jelas ancamannya 6 tahun penjara. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada orang yang meminjam KTP digunakan untuk registrasi, itu berbahaya. Karena itu akan terjadi pemalsuan data namanya. Ya. Yang kedua, yang menjadi bisa menjadi sasaran juga adalah penjual ini. Penjual dia harus bisa mengenali, misalnya orang datang ke sana, ini KTP-nya, dia harus bisa lihat. Ini mukanya sama nggak dengannya? Identifikasi awal, deteksi dini gitu dari penjual gitu Pak ya. Betul. Karena itu adalah pintu pertama di dalam menegakkan aturan. Iya. Karena kalau tidak, ini jebol lagi kembali, terjadi lagi pemalsuan. Nah ini yang paling kita awasi adalah akal tidak baik ini dari orang-orang yang kepengen menciptakan kejahatan. Katakanlah sekarang ditutup pintu untuk menolak asalan. Ya makanya penjualnya harus betul-betul ini orangnya sama nggak dengan yang identifikasi dan daripada deteksi dini nih harus dari para penjualnya. Silakan kami membuka line telepon kami di 7214214. Halo Bandung TV, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Pak? Di mana? Saya dengan Bapak Nurdin. Bapak Nurdin di mana Pak? Di Gunung Halu.
Bapak Nurdin di Gunung Halus, silakan Pak, ada yang bisa disampaikan kepada Saya kami. tertarik banget dengan acara ini. Terima kasih. Kebetulan saya penjual kartu perdana. Betul. Tapi banyak yang biarin namanya siapa saja kalau yang beli. Betul. Nah, terus apakah ada sanksi buat saya nantinya apabila begitu? Terus lagi apabila sudah lama aktif yang satu tapi pingin punya kartu 2 gimana? Ya. Okay. Dari provider lain misalkan yang satunya lagi mau, yang satu lagi mau gitu, bisa nggak? Oke. Baik, ada lagi Pak Nurdin? Untuk sementara mungkin itu aja dulu, ditunggu jawabannya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nurdin di Gunung Halus telah bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 7214214 terbuka untuk Anda. Ke Pak Agung deh, Pak Agung nih. Kemungkinan bahwa ini sebuah sistem ini merupakan sebuah sosialisasi yang harus berkepanjangan nih Pak ya. Karena sesuatu hal yang baru untuk para masyarakat berkaitan dengan ketakutan jualannya, takut kalau misalnya lebih dari satu, bagaimana nih prosedurnya? Ada tanggapannya Pak Agung, silakan. Baik, Pak Nurdin. Jadi pertama terkait dengan Pak Nurdin sendiri. Betul. Jadi saya menduga ada mekanisme di dalam jalur distribusi itu Pak Nurdin. Nanti Pak Nurdin insya Allah bisa menanyakan kalau Pak Nurdin saat ini belum memperoleh ID ya dari distributornya. Maka Pak Nurdin meminta karena itu nanti menjadi prasyarat dari pengaktifan. Itu pertama. Kedua, kaitan dengan jumlah kepemilikan nomor, itu kebijakan tanggal 15 Desember itu tidak akan membatasi itu. Artinya kalau Pak Nurdin atau pelanggannya Pak Nurdin itu ingin memiliki nomor operator A, operator B, operator C, operator pun nggak boleh, apa-apa gitu. Boleh, Pak. Boleh. Jadi yang kita atur adalah mekanisme pendaftarannya Pak Nurdin. Jadi mau mendaftar 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, akan tetapi harus selalu menunjukkan identitas asli. Baik. Itu prasyaratnya begitu. Baik. Jadi Pak Nurdin tidak perlu membatasi diri juga terkait dengan jumlah itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini segmen terakhir mungkin dari Bapak Ismail Cawido yang mau disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan pentingnya bahwa penertiban ini kerjasama bareng-bareng nih dari masyarakat juga. Ya. Pak. Yang pertama saya sampaikan bahwa adanya kebijakan untuk penertiban ini, pemerintah justru ingin melindungi warganya sebenarnya. Jadi negara yang hadir menyatakan komitmennya untuk melindungi warganya, tetap dengan cara harus ada feedback dari masyarakat. Artinya mau ikut serta, mau turut perintah dengan sistem tadi itu, ikutin. Karena kalau tidak diikutin, jangan mengeluh nanti kalau ada apa-apa misalnya, itu jadi misalnya nomornya lalu digunakan orang lain. Ya. Jadi kalau mengikuti ini, pasti datanya dia akan disimpan dengan baik, dilindungi dengan baik. Yang kedua, pasti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bisnis. Betul. Ya, sehingga dia ingin berusaha, dia ingin mengajukan pinjaman atau dia mau menerima pinjaman, itu orang yang jelas identitasnya itu pasti lebih diuntungkan daripada orang yang tidak jelas identitasnya, gitu kan? Betul, Pak. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada terjadi bom misalnya, kebetulan namanya sama yang dicurigai, ya kan bisa, wah bahaya nih. Nah, tentu kan masih ada aspek lain yang bisa diteliti. Oh, ternyata beda alamat, ya kan? Beda nomor handphone dan sebagainya, nama sama, bisa begitu. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dengan cara ikut serta di dalam peraturan-peraturan yang kita tentukan. Baik. Sistem tersebut. Baik, luar biasa. Dan terima kasih. Nampaknya waktunya sudah tidak cukup nih Pak. Sebenarnya pengen nambah lagi nih Pak ya. Informasinya sangat menarik sekali Pak untuk dibahas.
berkaitan dengan sistem yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat. Sosialisasinya merupakan ini sosialisasi yang sangat penting buat pemirsa juga. Terima kasih buat Bapak Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir Bapak. Hatur nuhun pisan. Kemudian juga hatur nuhun pisan buat Bapak Dr. Agung Harsoyo, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Bandung TV. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa atas atensinya. Jadi bahwa kesimpulan dari penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini berkaitan dengan sebuah sistem. Anda jangan khawatir dengan Anda ketakutan bahwa sistem ini akan memberatkan Anda atau juga menyulitkan Anda, karena ini akan berkaitan dengan mekanisme daripada pendaftaran saja. Artinya identitas Anda dipersiapkan dari sekarang, bisa berupa kartu keluarga ataupun berupa KTP. Dan tentunya juga berkaitan dengan ini, jika misalnya ada informasi berkaitan dengan para penjual, bagaimana dengan nasibnya, Anda tinggal menghubungi distributor Anda untuk memberikan atau juga meminta ID Anda sebagai penjual. Itu artinya bahwa peran kerjasama antara pemerintah, badan terkait, begitupun dengan Anda masyarakat untuk mensukseskan daripada sistem berupa mekanisme pendaftaran untuk penertiban registrasi nomor perdana prabayar ini akan berjalan menjadi sebuah sistem yang sukses. Mulai tanggal 15 Desember untuk para pengguna kartu perdana prabayar mempersiapkan kartu identitasnya, dan untuk Anda yang sudah menggunakan cukup lama aktivasinya, Anda akan menunggu untuk kita tunggu realisasi daripada program selanjutnya pada tahun depan untuk bagaimana aktivasi selanjutnya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Dina Kristina pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam.